Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Switch. Kali ini kita akan bahas salah satu project yang menurutku punya potensi gede banget untuk ada airdropnya. Kebetulan airdropnya juga udah mulai. Nama projectnya adalah Inisia atau Initia bahasa Indonesianya lah ya. Nah, kurang lebih projectnya gini. Jadi ini project apa sih? Pada intinya dia menggabungkan tuh dari berbagai macam chain lah, intinya seperti itu. Dan masing-masing dApps, masing-masing aplikasi itu mereka itu punya chainnya sendiri gitu ya. Jadi contoh kalau teman-teman mau main di satu, teman-teman mau nge-swap, teman-teman harus bridge semacam tokennya di tempat dApps yang emang bisa nge-swap token. Intinya seperti itu. Nah, kita akan fokus ke gimana cara garap airdropnya kurang lebih gitu ya. Ini dia ada total 8 minggu gitu ya. Nah, dari total 8 minggu ini adalah minggu pertamanya. Jadi menurut gue teman-teman sudah sangat early gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau garap gitu ya, teman-teman bisa ke website, nanti ada linknya di description, teman-teman bisa cek aja. Kemudian di sini teman-teman bisa cek nih, di sini ada XP-nya, ada faucet, ada swap, dan juga ada stake gitu ya. Nah, cara garapnya gimana? Pertama teman-teman harus connect wallet dulu di ujung kanan gitu ya. Nah, ini ketika teman-teman klik connect wallet, di sini gue kebetulan sudah install walletnya gitu ya. Tapi buat teman-teman yang belum install walletnya, nanti gue kasih linknya juga untuk langsung ke Chrome untuk install walletnya gitu ya. Nah, walletnya kurang lebih penampakannya seperti ini. Di sini gue juga sudah login. Di sini gue masukin passwordnya dulu ya. Nah, pada intinya teman-teman kalau mau pakai walletnya ini super gampang. Kenapa gitu ya? Karena dia bisa pakai punya sistem email untuk teman-teman login gitu ya. Jadi selama teman-teman make sure emailnya aman, kemudian teman-teman ingat passwordnya untuk login ke wallet, itu pasti sudah sangat aman lah gitu. Dan karena ini untuk testnet gak apa-apa banget kalau misalkan teman-teman mau loginnya pakai Google, Discord, dan kawan-kawan. Tapi gue nyaranin untuk Google karena balik lagi lebih gampang lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, UI walletnya sangat berbeda dengan MetaMask, cuma yang di sini perlu teman-teman tahu adalah di sini ketika teman-teman mau cari wallet address teman-teman, teman-teman cari yang ini nih, dimana di sini ada copy button gitu ya. Nah, ketika teman-teman copy ini otomatis udah ke copy wallet address teman-teman. Nah, untuk cari faucetnya gimana gitu ya? Ini nih yang agak ribet gitu ya. Nah, ketika teman-teman masukin address gitu ya, gue tadi sudah copy address gue, kemudian gue klik submit gitu ya. Dia langsung minta ke Discord. Jadi teman-teman make sure untuk masuk ke Discordnya dulu gitu ya. Kalau nggak salah nama role Discordnya itu Faucet Verify lah apa lah gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa cek aja di community updates di announcement-nya. Ini kebenaran gue sudah masuk gitu ya dan sudah oke gitu ya. Jadi kalau misalnya gue minta faucet tuh langsung sukses. Dimana gue di sini dapat sekitar 30 init untuk bisa ngerjain airdropnya init gitu ya. Semua di sini dapatnya 30 init gitu ya. Nanti teman-teman bisa minta sehari sekali gitu. Gue saranin teman-teman minta beberapa karena takutnya semakin ke depan nanti faucetnya akan semakin langka kurang lebih gitu ya. Nah, kita lanjut. Kalau sudah dapet tokennya nih ya, pertama kali gimana gitu ya. Nah, teman-teman connect dulu inisial wallet teman-teman. Kalau sudah gitu ya, kita ke XP dulu. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Di sini kita diminta untuk build a genie gitu. Genie itu pada intinya nanti kita dapat kayak semacam hewan berbau avatar gitu loh. Kalau teman-teman nonton Avatar, nanti NFT-nya jadinya pakaiannya kurang lebih kayak suku udara yang udah punah itu gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman pertama minta faucet karena teman-teman sudah dapat faucet gitu ya. Ini gue contohin jadi teman-teman nanti bisa min NFT-nya gitu ya. Ini dia uniknya adalah tiap kali kalian transaksi, walletnya akan minta untuk password gitu ya. Jadi siap-siap aja untuk ketik password yang terus-menerus gitu ya. Karena sifat passwordnya ini, kan usahain kalau kalian punya password ya yang gampang aja lah. Karena balik lagi ini testnet dan kemudian ya kalian harus sering type-type terus gitu ya. Nah, ini kalau sudah di-approve tuh otomatis kalian dapat kayak kartu di Yu-Gi-Oh gitu ya. Dia konsepnya kayak Yu-Gi-Oh yang dulu kartunya kalau punya 5 set udah dewa banget gitu ya. Kita lanjut, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita beli inisial username gitu ya. Username-nya di sini bebas, kalian mau nama apa aja gitu ya. Di sini karena nama gue Andreas, buat tulis aja Andreas gitu ya. Nah, nanti kita coba cek nih, ada nggak nih? Kita coba enter. Nah, kalau sudah di enter, nanti dia akan ngecek apakah nama itu udah ada dia. Namanya unavailable gitu ya. Nah, mungkin berarti kita harus cari lagi namanya gitu ya. Mungkin Andreas WIJ underscore gitu coba ya. Kita connect wallet dulu, nggak apa-apa. Oke, ini ya, gue udah ketemu ya namanya andreaswijay.init gitu ya. Nah, ini contoh teman-teman di sini bebas mau berapa tahun karena di sini semuanya gratis gitu ya untuk dapetin nama teman-teman. Jadi bebas deh teman-teman mau berapa tahun gitu ya. Kalau sudah teman-teman tinggal klik register.
Nah, ini ya kayak tadi gue bilang kalau teman-teman mau ngapain di sini semua harus masukin password gitu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal klik approve transaction-nya. Oke, kalau sudah registration-nya komplit, kita balik, nanti otomatis di sini tasnya bisa ke verify gitu ya. Tapi balik lagi biasa untuk ke verify butuh waktu gitu, nggak apa-apa kalau belum, teman-teman lanjut aja untuk tas selanjutnya, yaitu kita akan swap satu init gitu ya ke USDC, ETH, dan juga TIA. Ini ya udah bisa di-mint, tapi mint-nya nanti kita sekaligus aja karena tinggal klik approve gitu lebih enak dibandingkan kita selesai mint kayaknya agak panjang gitu ya perjalanannya. Nah, ini teman-teman sama, teman-teman kalau ke dApps apapun di dia pertama-tama karena kita belum pernah gitu ya, teman-teman wajib dulu untuk connect wallet gitu ya. Kita ke kanan connect, pilih yang initial wallet, langsung otomatis keluar namanya gitu ya. Nah, di sini karena gue punya 29, gue pengen tukar ke USDC gitu ya. Kita tukar aja satu-satu karena di sini mintanya tukar satu init gitu ya. Kalau teman-teman mau dua juga nggak masalah, tapi make sure jangan di bawah satu gitu ya. Nah, ketika teman tukar satu init, ini dapat $1. Ini UI-nya dia agak aneh ya, semuanya di bawah, berbeda banget dengan si Uniswap dan kawan-kawan. Jadi kalau sudah kita klik next, nah ini ya. Kalau teman-teman kayaknya kurang oke deh backnya di sini ya. Kalau sudah kita klik confirm, nah balik lagi, masukin password lagi. Gua selalu suggest untuk kalian ini masukin password yang gampang-gampang aja karena dia tiap kali transaksi akan minta untuk kalian type password kalian gitu ya. Jadi make sure yang gampang-gampang aja gitu ya. Nah, ini kalau sudah kita go to my page. Nah, kalau sudah ini kelihatan ya di sini kita punya punya init dan juga punya USDC gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini kita sudah bisa ngemin gitu ya. Nah, kemudian lanjut di sini kita akan stake init kita ke validator gitu ya. Di sini validator yang teman-teman pilih juga boleh bebas gitu ya karena gua tidak kenal siapapun yang lagi running validator gitu ya. Jadi di sini pilih aja yang menurut teman-teman kayak oke atau yang banyak gitu itu nggak masalah terserah teman-teman karena di sini nggak ada yang kayak benar atau buruk, benar atau enggak dalam memilih validatornya lah intinya seperti itu ya. Di sini gue pilih satu, kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini teman-teman hati-hati ya jangan langsung di next karena teman-teman di sini bisa milih gitu ya teman-teman mau yang mana gitu ya. Di sini gue coba untuk pilih yang lagi nol aja nggak apa-apa gitu ya. Jangan deh kayaknya nanti takutnya nggak dapet reward agak bahaya gitu ya. Kita klik satu, next. Nah, kita pilih yang mungkin agak rame aja ya biar gampang ya. Kita pilih yang kayak staking for all gitu ya. Kemudian kita klik next. Nah, kita akan staking satu Inisia. Kita klik confirm. Nah, balik lagi type password lagi. Unlock gitu ya. Kalau sudah kita tinggal klik approve. Ini biasanya approve-nya lumayan agak lama. Jadi teman-teman agak bersabar gitu ya. Kalau sudah kita go to my page gitu ya. Nah, nanti di sini ada datanya juga nih. Kita sudah staking satu init gitu ya. Nah, ini kalau sudah teman-teman bisa perhatikan ya. Kita sambil menyelesaikan tasnya di sini min-nya sudah kebuka semua jadi aman. Jadi kita bisa lanjutin aja nggak masalah gitu ya. Kemudian di sini kita akan stake LP token kita ke validator gitu ya. Nah, di sini teman-teman sama, konsepnya juga bebas, tapi di sini karena LP token harus ada 2 token yang teman-teman korbankan gitu ya. Jadi, ketika make sure nanti teman-teman contoh ketika swap USDC gitu ya, teman-teman nanti akan bikin LP-nya ya si USDC dan juga init gitu ya. Nah, ini loadingnya agak lama jadi teman-teman mungkin agak bersabar mungkin karena secara airdrop agak rame sih. Tadi gue lihat datanya dalam sehari yang connect wallet dan yang daftar init itu udah rame banget gitu ya. Jadi kalau lemot-lemot gini ya bersabar-sabar aja gitu ya. Udah keluar ya, ini ditanya ini, aset mana yang akan kalian stake gitu ya. Karena tadi kalian swapnya ke USDC, ya udah kalian pilihnya USDC. Tapi nanti kalau contoh kalian mau ke ETH, mau ke TIA itu nggak masalah banget swapnya gitu ya. Contoh kalian pilihnya USDC gitu ya. Ini tunggu lagi, nah di sini berapa banyak USDC yang kalian mau stake gitu ya. Di sini gue punya satu, jadi gue di sini klik aja satu gitu ya. Karena mau sisain 0,2-nya entah buat apa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada note-nya di mana 80% USDC kita nanti akan di-swap ke init ya. Rasio poolnya itu 2:8 nggak masalah. Karena ini testnet token lanjutin aja kita klik next gitu ya. Nah, di sini kita pilih nih mau kemana gitu ya. Kita pilih yang komisinya mungkin kecil tapi tetap rame gitu ya tipsnya gitu ya. Nah, mungkin di sini 3%, di sini udah 8 ribuan blocks-nya gitu ya. Kita pilih lalu kita klik next. Nah, kemudian di sini kan kita udah milih validatornya nih. Setelah udah kita klik confirm. Balik lagi, type password lagi. Nah, kalau sudah, sabar kita harus tunggu untuk approve dulu. Kalau sudah kita approve, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal go to my page. Nanti otomatis ada detail terkait dengan kita staking LP USDC init gitu ya.
Nah, ini teman-teman balik ke sini nggak verify, nggak apa-apa, tenang aja, nanti akan verify sendiri. Setelah itu kita akan claim staking rewards kita gitu ya. Kita akan klik dulu TX request gitu ya. Karena kita udah stake di beberapa tempat, ketika kita klik claim staking reward, mungkin dia sudah tahu nih, karena kita sudah punya LP, kita ada staking, dia otomatis langsung tanda kutip, oh ini ada rewardnya nih, langsung aja diklaim gitu ya. Langsung kita klik approve, nanti biasanya dia emang udah akan auto ambil reward kita lah dari reward staking gitu bahasanya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini sudah sukses, tapi di sini masih belum lah ya. Kita mungkin bersabar dulu karena balik lagi di sini butuh waktu gitu ya. Nah, mungkin sambil kita nunggu kita juga bisa min. Nah, ini udah beres ya. Nah, sekarang kita udah bisa pada min nih. Sekarang kita akan min bagian mukanya. Jadi kita tinggal min, approve gitu ya. Ininya agak lama jadi lumayan bersabar gitu ya. Nah, kalau sudah ini dapat gitu ya. Kita min lagi di sini. Kita approve. Nah, mungkin gue cerita sedikit ya, kalau nggak salah di Discord-nya itu karena faucetnya banyak yang abuse gitu ya. Jadi mereka lumayan agak straight terhadap faucet gitu ya. Jadi make sure kalau kalian connect Discord, make sure Discord-nya pakai Discord utama kalian yang memang sudah verify email, verify nomor handphone gitu ya. Jadi itu semuanya kalau kalian mau masuk, mau ngapain itu lebih gampang. Dan juga untuk verify roles-nya itu agak sulit karena rame, balik lagi. Jadi tadi sih gue mencoba tapi tetap bisa gitu ya. Tapi sistemnya dengan gue spam beberapa kali gitu ya, sampai akhirnya dia mau gitu. Jadi teman-teman buat yang agak sulit, jadi kalau teman-teman klik sekali, 2 kali ke reject nggak apa-apa, teman-teman klik aja. Yang penting dia udah keluar verified role-nya gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa isi. Pada intinya kalau teman-teman sudah terverify, teman-teman akan ke-lock dari channel tersebut. Artinya teman-teman sudah nggak bisa ngeklik, udah nggak bisa berinteraksi di situ. Itu artinya teman-teman sudah terverify dan teman-teman bisa untuk minta faucetnya. Intinya seperti itu ya. Nah, ini terakhir task 6 kita akan min. Kalau sudah min, pada intinya nanti kayak konsepnya, karena kartunya ini ada tangan, kaki, badan, kepala gitu ya. Pada intinya nanti ini akan dijadikan satu NFT yang memang orang lah, kayak bahasanya hewan Tamagotchi gitu ini ya. Kita bisa lihat ya, di sini udah kita dapat 600 XP dan di sini kita bisa punya opsi untuk build Jenny gitu ya. Setelah itu kita build, kita approve. Nah, nanti otomatis setelah ini beres, kita akan punya satu dashboard baru terkait dengan XP gitu ya. Dimana hewan ini gitu ya harus dikasih makan dan segala macam gitu ya. Jadi teman-teman make sure untuk tiap hari gitu ya. Teman-teman harus tiap hari di sini ya. Teman-teman bisa cek di sini ada XP distribution-nya, di mana teman-teman bisa klaim XP-nya gitu ya. Nah, sebelum teman-teman lebih jauh, gue sarankan untuk teman-teman start dari sini untuk nonton dulu. Setelah nonton, nanti baru teman-teman lakuin. Biar teman-teman punya gambaran lah, kurang lebih kayak apa gitu ya. Nah, pertama-tama di sini ada teman-teman punya opsi untuk earn more XP gitu ya. Caranya gimana? Ketika teman-teman klik gitu ya. Di sini untuk initiate Discord teman-teman nggak bisa dapat 1625 karena teman-teman di sini punya roles yang banyak banget yang harus di-verify gitu ya. Tapi pada intinya kalau teman-teman rolesnya belum cukup gitu ya, otomatis nanti poinnya juga tinggal dikit gitu tuh. Nah, ini kalau contoh dia kayak tiba-tiba ke disconnect, nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman tinggal ke connect wallet lagi, nanti otomatis balik lagi. Nah, ini ya. Teman-teman bisa cek di sini gue cuma dapat 25 XP karena gue cuma punya roles initiate gitu ya. Kalau teman-teman udah dari dulu ngikutin initiate, harusnya rolesnya udah pada punya nih gitu ya. Cuma nggak apa-apa, yang penting udah dapat XP-nya gitu ya. Nah, di sini nanti ada perhitungan total XP di sini 600, so far nanti harusnya jadi 625 lah kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi untuk Twitter, teman-teman tinggal follow Twitter. Nah, kemudian untuk referral code gitu ya, ini teman-teman bisa isi yang ini nanti nih. Jadi ini gua akan share nanti di description, karena nanti ketika teman-teman isi gitu ya, ini teman-teman bisa dapat 50 XP. Jadi ini lumayan banget lah gitu ya. Jadi make sure nanti teman-teman isilah untuk referral code-nya di situ gitu. Nah, kemudian di sini kita akan feed Jenny-nya gitu ya. Di sini caranya adalah kita tinggal klik feed Jenny gitu ya. Lalu di sini kan ada beberapa makanan nih yang bisa dikasih ke dia lah, intinya seperti itu ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah feed Jenny ini dilakukan setiap 1 minggu sekali gitu ya. Jadi make sure ketika teman-teman mau feed dia gitu ya, make sure itu teman-teman punya makanan yang terbaik gitu ya. Untuk detailnya teman-teman bisa baca tutorial di sini gitu ya. Dimana di sini dia bilang kalau buying food gitu ya, teman-teman contoh nge-combine 10 canned food gitu ya. Makanan kaleng 10 gitu ya, itu akan bikin good lunch gitu ya.
Kemudian teman-teman combine 5 good lunch akan jadi satu filet mignon gitu ya. Ini satu filet mignon gitu ya, di mana kalau sekali tambah 5 dia akan langsung naik level lah, intinya seperti itu. Sama juga dengan si canned food ataupun good lunch gitu ya. Nah, karena kita cuma punya sedikit gitu ya, XP-nya ya 625 gitu ya. Nah, maka otomatis di sini kita harus play yang ini gitu ya. Atau contoh kalau misalkan teman-teman mau ngejar 700 sebenarnya bisa gitu ya. Dimana di sini teman-teman ya tinggal verify si Twitternya. Kemudian juga teman-teman tinggal sebentar. Nah, di mana di sini teman-teman kalau misalkan itu kan 625 gitu ya. Kalau teman-teman masukin lagi 30 untuk Twitternya dan juga di sini teman-teman masukin referral code, itu otomatis teman-teman sudah punya lebih dari 700 dan itu harusnya sih nanti teman-teman bisa beli lebih banyak lah, intinya seperti itu ya. Cuma balik lagi karena di sini kita gabunginnya harus setiap 5 gitu ya. Jadi sebenarnya sih nggak bisa juga gitu ya. Karena kalau kita buy food itu jatuhnya yang common segini. Nah, ketika kita beli yang 700 ini kemungkinan besar mungkin bisa dapat yang jelek juga karena di sini ada kesempatan untuk dapat canned food-nya juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen coba untuk dapetin yang lebih bagus ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi di sini gua akan coba untuk dapetin 700, gua akan coba untuk selesain si Twitter dan kawan-kawannya dulu gitu ya. Oke, ini gue udah sukses ngumpulin sekitar 705 XP. Kalau teman-teman punya Discord-nya yang super cetek kayak gue, kemudian teman-teman sudah kerjain untuk Twitternya, dan juga teman-teman udah masukin kode referral tadi, harusnya teman-teman end up punya 705 XP gitu ya. Nah, dengan 705 XP ini artinya kita bisa beli yang coba rare gitu ya. Nah, langsung aja kita coba klik play. Nah, di sini kita akan masukin password lagi sama seperti tadi. Kita tunggu sama kalau sudah kita approve. Nah, kita tunggu lagi. Agak lemot maklum karena balik lagi ini sifatnya masih testnet dan masih testing semuanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada agak lambat dikit ya sabar-sabar dulu. Nah, ini ya kita dapat canned food gitu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini XP balance gue sisa 5 gitu ya. Kenapa? Karena kita mencoba untuk mendapatkan yang rare gitu ya. Mungkin ketika kita coba yang rare itu akan dapat yang namanya tadi tuh. Di sini kalau teman-teman perhatikan ketika tutorial mungkin kita akan dapat yang namanya sih yang 5 dijadiin satu nih, good lunch. Sebenarnya bisa dapat itu gitu ya. Cuma kita udah spend 700 gak dapet ya nggak apa-apa gitu, karena balik lagi ini masih nyoba lah, intinya seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa upgrade food. Nah, tadi yang gue bilang tuh upgrade food, ketika teman-teman punya canned lunch ini punya 10, itu bisa jadi yang namanya good lunch gitu ya. Ketika good lunch-nya punya 5 itu bisa jadi filet mignon, intinya seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal feed Jenny-nya gitu ya. Caranya gampang, kita tinggal klik canned food-nya gitu ya. Kita cuma bisa kasih makan 1 kali seminggu. Jadi teman-teman ingat ya, di sini timernya sekitar 4 hari 12 jam lagi gitu ya. Kalau sudah kita klik OK, maka di sini akan disuruh transaksi, masukin password seperti biasa. Oke, nah kalau sudah teman-teman perhatikan di sini hatinya nambah jadi 2 ya. Artinya apa? Jadi nanti ketika dia sudah nambah 3 kemudian jadi 5 gitu ya. Itu artinya nanti dia akan full, lalu kalau sudah full dia akan naik jadi level 2 gitu ya. Nah, level 2-nya itu kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada level 2 tuh, The Flying Bison tuh. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan kurang lebih dia akan jadi seperti itu tuh, di mana nanti dia akan jadi bisonnya gitu ya. Ini kalau teman-teman perhatikan kenapa dia punya roll sampai dengan 2400, 1800, itu pada intinya adalah dia lengkap di Discord-nya gitu ya. Nah, kalau dia lengkap di Discord-nya kurang lebih nanti pada saat awal itu dia udah bisa beli sekitar 5 sampai dengan 10 canned food, terus tiba-tiba langsung dihajar si Jenny-nya langsung jadi flying baby bison. Intinya seperti itulah gitu ya. Nah, untuk dapetin extra XP caranya gimana gitu ya. Di sini ada beberapa depths gitu ya. Cuma gue di sini akan ajarin konsepnya aja karena jujur gue juga belum ngerjain, dan juga karena di sini itu dia belum ada sistem verifikasinya gitu ya. Jadi ketika gue kasih tahu teman-teman, gue nggak tahu nih apakah ini akan dapat XP beneran atau enggak, karena gue udah kerjain tapi XP-nya belum ada. Intinya seperti itu ya. Nah, ini contoh ketika teman-teman mau ke interaksi dengan Init AI gitu ya. Ini pada intinya di sini teman-teman bisa bikin koleksi lah gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, kita connect wallet dulu gitu ya. Nah, ketika kita sudah connect wallet, itu ada kreditnya, di sini ada 5, di mana di sini kita bisa kalau nggak salah nge-mint dan bikin koleksi NFT juga lah, kurang lebih seperti itu ya. Kita tinggal klik mint gitu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini ya, kita itu harus pakai yang namanya bridge-nya untuk main di Init AI gitu ya. Jadi intinya gimana? Contoh teman-teman mau pakai Tukana, teman-teman harus ke Init bridge-nya, teman-teman harus bridge Init teman-teman ke si Tukana ini.
Begitupun juga dengan nanti si Lunch ataupun Blackwing gitu ya. Jadi ini contoh untuk init AI gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal klik Inisia Bridge gitu ya. Nah, kemudian ini akan bridge-nya kebuka sama nanti awal-awal kita harus connect wallet dulu. Di sini kita connect wallet gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal pilih nih untuk initnya. Di sini initnya gue punya 26 biji. Di sini gue akan coba bridge 5 biji gitu ya. Nah, di sini kita select networknya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya kayak Tucana, Blackwing yang tadi gue bilang itu ada semua di sini gitu ya. Di sini karena kita akan mainnya di init AI, kemudian kita mainlah di init AI gitu ya. Recipient-nya siapa, penerima siapa, my address aja langsung ketika lalu select token. Karena kita punyanya init, mau bridge init untuk GSV dan segala macam, kita pilihnya init. Nanti langsung otomatis jadi 5, lalu kita klik submit. Nah, ini masukin password lagi, lalu kita nanti tinggal approve transaction-nya. Nah, ini kalau sudah otomatis saldo kita akan berkurang jadi 21. Kita bisa ke initnya gitu ya. Nah, di sini langsung enter prompt-nya itu nyala karena dia tahu kita sudah punya saldo lah. Intinya seperti itu ya. Nah, ini contoh enter a prompt to mint an NFT gitu ya. Ini tadi gue udah coba sebenarnya, tapi entah kenapa somehow sangat lemot gitu ya. Jadi kalau contoh gue enter prompt, kemudian kita klik approve gitu ya, coba ya. Kemudian kita approve lagi. Nah, ini kita awaiting server responnya tadi gue lama banget gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin punya ekstra waktu kosong, teman-teman bisa nungguin lah intinya seperti itu ya. Nah, cuma tadi gue udah nungguin lumayan lama tidak berhasil gitu ya. Jadi ya udah mungkin next time baru teman-teman cobain gitu ya. Nah, pada intinya kalau Blackwing ini masuk teman-teman harus pakai semacam kode. Kemudian Launch ini teman-teman harus kayak download baik di App Store maupun Play Store. Kalau Tucana ini semuanya bisa kecuali yang perpetualnya. Jadi kalau gue saranin teman-teman bisa coba ke yang Tucana, teman-teman bridge aja ke Tucana, kemudian ya udah tinggal di swap, kemudian bikin LP itu bisa di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin terakhir yang pengen gue remind adalah teman-teman ingat di sini tasnya adalah daily untuk teman-teman claim XP gitu ya. Kalau gua punya strategi gimana gitu ya. Teman-teman klaim sampai dengan 4 hari, di sini gua belum tahu dalam sehari dapat XP-nya berapa. Cuma pada intinya teman-teman harus coba untuk buy food-nya yang ini nih. Ketika teman-teman buy food, usahain yang 200 aja gitu ya. Karena ketika teman-teman spend 700 cuma dapat satu common itu rugi banget gitu ya. Nah, mungkin ini gua legendary belum mau coba karena rugi banget gitu ya. Jadi mending teman-teman 200 beli mungkin 10 kali 2000 gitu ya. Ketika 2000 teman-teman nanti bisa convert 10 ini jadi si makanan ini gitu ya. Teman-teman perlu ingat ini kasih makannya seminggu sekali gitu ya. Jadi teman-teman harus persiapkan juga untuk biar makanannya kualitinya bagus gitu ya. Karena nanti kalau misalkan kualitinya bagus, otomatis dia akan naik level lebih cepat. Intinya seperti itu ya. Oke. Jadi ini week 1-nya kurang lebih masih seperti itu. Ini masih super gampang. Berarti nanti total kita kasih makan si Jenny ini kurang lebih akan ada 8 kali karena ini tasnya 8 minggu gitu ya. Jadi kurang lebih itu aja untuk garapan airdrop kali ini. Ini sih gampang ya, dan juga buat teman-teman yang memang mau belajar airdrop dan ini testnet, ini sih lagi pas banget chance-nya untuk teman-teman pelajari kayak wallet yang berbeda, kemudian LP, UI dApps yang berbeda gitu ya, dimana teman-teman nge-mint NFT, tadi ada gabungin NFT juga, jadi banyak yang bisa teman-teman pelajarin di sini menurut gua gitu ya. Nah, jadi kalau sudah kita tunggu sampai dengan week 2, nanti gua akan coba berusaha untuk update kalau misalkan ada hal-hal baru lagi, nanti gua akan coba update untuk dari week 1 sampai dengan week 8-nya gitu ya kurang lebih. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka konten-konten seperti ini. So, good luck garap airdropnya ya.